amin, amin. Silakan duduk. PowerPoint-nya bisa langsung ditayangkan. Shalom. Kungsi facai. Sebelumnya. Oke, makanya saya sengaja pakai ini tuh. Soalnya baju merah bukan nggak ada. Lagi dicuci, habis kemarin belum kering. Ya, temanya hari ini The Life Compass. Atau kompas kehidupan. Kehidupan ini butuh arahan. Kalau orang tersesat, mereka butuh satu hal, kompas. Karena kompas bisa bikin kita tahu arah mana utara, selatan, barat, dan timur. Begitu juga dalam kehidupan ini banyak hal yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Karena itu kita butuh kompas. Ada satu dalam rangka Imlek ada satu pepatah Chinese kuno yang begitu bagus. Pepatah itu bilangnya begini. Kok belum jalan? Oh kedip-kedip. Gak jalan kayaknya. Nah, coba diklik lagi suaranya keluar nggak? Suara. Kalau saya baca takut salah, jadi udah ada yang bacain ini. Mana coba? Nggak keluar suaranya. Nggak keluar, udah nggak apa-apa lah. Ininya nggak jalan, apa ganti yang punya saya aja kayaknya. Tuh. Oh jalan. Oke jalan sekarang, ini saya coba. Oke. Suaranya nggak jalan. Atau mungkin nggak nyambung. Oke lah nggak apa-apa. Oke. Jadi pepatahnya bilang begini, better to be without wealth than without wisdom. Lebih baik tidak memiliki kekayaan daripada tidak memiliki kebijaksanaan atau hikmat. Berarti hikmat itu jauh lebih penting daripada kekayaan. Karena orang yang punya hikmat itu terbukti bisa memiliki kekayaan gitu. Jadi yang lebih penting dalam kehidupan ini adalah hikmat. Nah, sebetulnya tentang hal ini pernah terjadi. Satu orang raja yang namanya Raja Salomo, dia kemudian ditanya oleh Tuhan. Apa yang kamu mau dalam hidup kamu? Mintalah apa yang harus aku berikan kepadamu. Dan kemudian Salomo bilang apa? Aku minta hikmat. Jadi permintaan dia begitu sama dengan tadi pepatah itu. Betul apa yang dia minta. Dan Tuhan begitu suka dengan apa yang diminta oleh Salomo. Karena kemudian dikatakan begini, lalu Elohim berfirman kepadanya, oleh karena engkau meminta hal itu, yaitu hikmat, dan bukan meminta umur panjang atau kekayaan bagi dirimu atau nyawa musuhmu waktu itu zamannya perang. Jadi ini mungkin keberhasilan gitu. Bukan minta umur panjang, bukan minta kekayaan, bukan minta keberhasilan, kesuksesan. Namun meminta kearifan bagimu untuk dapat mengerti keadilan, maka aku akan melakukannya sesuai dengan permintaanmu itu. Lihatlah, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Dan Tuhan kemudian berikan. Jadi kita mencatat bahwa Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Oh lihat, Salomo ini lebih kaya di antara semua raja yang pernah hidup di dunia. Lebih kaya dan lebih berhikmat. Ternyata betul, hikmat ini bisa mendatangkan kekayaan juga. Ya iya, berarti apa? Otaknya moncer, dagangnya lancar gitu. Kurang lebih. Jadi itu terbukti. Dan Elohim mengaruniakan hikmat diberikan. Dan pengertian yang luar biasa kepada Salomo serta kebesaran hati sama seperti pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur. Bani Timur ini apa? Orang Majus dari timur. The wise man from the east. Orang Majus terkenal dengan apa? Mereka kok bisa tahu Yesus mau lahir ya? Seorang raja mau lahir. Karena apa? Mereka punya ilmu perbintangan. Jadi mereka punya intuisi atau prediksi yang luar biasa. Tapi dikatakan hikmat Salomo melebihi hikmat Bani Timur dengan prediksi-prediksi intuisinya yang tajam itu. Bahkan Salomo juga melebihi segala hikmat orang Mesir. Hari ini kalau ke Mesir masih ada yang namanya piramid. Gimana caranya konstruksi puluhan ton batu mereka bisa susun pada zaman itu tanpa kreng. Hebat. Dan sampai hari ini. Tapi hikmat Salomo bahkan melebihi peradaban daripada orang Mesir. Bahkan Alkitab mencatat, ia lebih bijaksana daripada semua orang. Berarti tidak ada satu orang pun yang lebih bijaksana dari Salomo. Salomo orang yang paling bijaksana. Contoh,
Alkitab cerita, mungkin beberapa pernah tahu. Ada 2 orang sama-sama melahirkan bayi, baru melahirkan gitu. Tidurnya waktu itu bareng-bareng, jadi ya mungkin ramean lah begitu. Tiba-tiba besok paginya, bayi yang satu meninggal, mati. Dan kemudian ibu yang satu bilang apa? Yang meninggal itu bayi kamu. Oh enggak, yang meninggal ini bayi yang kamu, ya bayi saya ini yang ini. Enggak, tadi malam kamu tukar ya bayinya ya katanya. Enggak, akhirnya ribut dah. Akhirnya dibawalah kepada Salomo. Zaman dulu belum ada tes DNA. Gimana bisa tahu ini anak yang mana gitu. Dan Salomo dengan hikmat yang begitu luar biasa. Kemudian dia bilang apa? Oh gampang kalau gitu. Gimana? Panggil aja Algojo katanya. Kemudian apa? Dah daripada ribut-ribut. Udah bagi 2 aja semua. Yang mati dibagi 2, yang hidup juga dibagi 2. Biar adil toh katanya. Dan tentu saja ibu bayi yang masih hidup, yang dia betul-betul tahu bahwa itu bayinya dia. Akhirnya dia bilang apa? Udah, daripada dibelah 2, udah kasihin aja sama ibu itu. Yang penting apa? Anak saya tetap hidup. Dan dari situ Salomo langsung tahu, inilah ibu bayi yang betul. Hebat caranya. Itulah Salomo, begitu luar biasa hikmatnya. Tapi, the sad end of King Solomon. Akhir hidup dari Salomo begitu mengenaskan. Kenapa? Karena Alkitab bilang begini, Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Wow. Namun Raja Salomo mencintai banyak wanita asing selain dari putri Firaun. Wah, berarti dia besan sama Firaun. Yaitu wanita-wanita Moab, Amon, Edom, Sidon, Het. Wah, kita sering dengar ini semua. Apa? Musuhnya Israel yang sering perang sama Israel. Tentang bangsa-bangsa itu Yahweh telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu menikah dengan mereka, jangan. Begitu juga mereka janganlah menikah denganmu. Karena sesungguhnya mereka akan mengarahkan hatimu kepada berhala-berhala mereka. Tapi masalahnya Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Ternyata cinta mengalahkan hikmat. Dan hasilnya apa? Ia mempunyai 700 istri. Aduh. Yaitu putri-putri raja. Serta 300 gundik. 700 istri sama 300 gundik berarti 1000. Saya cuman kebayang begini. Kalau dia ngadain pesta pernikahan 1000. Berarti kalau dia adakan setiap hari pesta pernikahan itu selama 3 tahun. Pesta pernikahan terus. Belum lagi. Kalau hari ini dia tidur dengan istri yang satu. Dia ketemu lagi dengan istri yang sama setelah 3 tahun. Saya yakin dia nggak hafal itu nama istrinya semua. 1000. Aduh. Dan istri-istrinya itu membelokkan hatinya. Inilah problemnya. Inilah problemnya. Hasilnya apa? Salomo melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Kalau saudara baca di Raja-Raja dan Tawarik. Semua raja itu dikasih label sama Tuhan, dikasih label. Raja ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Raja ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Raja ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Salomo labelnya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan tidak sepenuh hati mengikuti Yahweh seperti Daud ayahnya. Maka Yahweh menunjukkan murkanya. Waduh, Alkitab tulis Tuhan marah tuh. Karena hatinya telah menyimpang dari Yahweh Elohim Israel. Padahal yang telah menampakkan diri kepadanya 2 kali. Ada di sini yang Tuhan pernah menampakkan diri kepada saudara? Kepada saya sekali aja belum pernah. Saudara ada yang pernah? Kepada Salomo Tuhan menampakkan diri 2 kali. Itu Alkitab bilang. Jadi kalau 2 kali, kalau sekali ya mungkin dia masih bingung. Ini Tuhan apa bukan ya? Ini beneran apa enggak ya? Tapi kalau udah 2 kali, berarti Salomo tahu betul-betul bahwa itu adalah Tuhan. 2 kali. Bukan kebetulan, 2 kali. Jadi kurang apa itu Salomo? Padahal Tuhan sendiri udah menampakkan. Dan waktu Tuhan menampakkan bahwa bahkan Tuhan sendiri udah bilang ayat 10. Dan yang telah memberi perintah. Udah ngomong kepadanya mengenai hal ini. Supaya jangan mengikuti ilah-ilah lain. Jadi Tuhan menampakkan diri dan udah kasih tahu jangan ya. Gitu.
Tetapi ia tidak menaati apa yang diperintahkan Yahweh. Dan hasilnya apa? Tuhan murka. Dan kemudian Tuhan bilang apa? Aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu. Lalu memberikannya itu kepada hambamu. Kalau bisnis berarti hancur. Berarti apa? Salomo orang yang gagal. Kerajaan Israel dari 12 suku Israel. Akhirnya 2 sisanya yang turun kepada anaknya. Sedangkan yang 10 itu akhirnya dipimpin oleh Kungjen. oleh hambanya. Yerobeam. Dia cuma dapat 2, sisanya 10-nya. Pembantunya. Hancur kehidupan Salomo. Waktu saya baca ini, jujur itu jadi perenungan buat saya. Karena saya pikir gini, bagaimana mungkin Salomo itu kan orang yang paling berhikmat kan? Maaf kata, kenapa dia bisa melakukan perbuatan yang paling bodoh? Iya kan? Salomo kan paling berhikmat. Wise, berhikmat. Kok dia bisa bodoh begini? Apalagi saya, apalagi kita. Bukan orang yang pintar, bukan orang yang berhikmat. Kalau orang yang paling berhikmat aja bisa salah dan gagal. Fall. Apalagi kita. Terus gimana dong? Dan jujur waktu saya baca ini selama 1-2 bulan saya bingung. Saya tanya ke orang dan gak ada jawabannya. Saya diskusi sama teman, sama hamba Tuhan. Saya ngomong gini, kenapa ya Salomo orang paling berhikmat kok dia bisa bodoh begini? Aduh gak tahu ya. Salomo menulis 3 kitab. Kitab Amsal, kitab hikmat. Kitab pengkhotbah. Karena dari apa yang dia hikmatnya itu dia khotbahin, dia ceritain. Dan kitab Kidung Agung. Karena istrinya banyak. Yaitu tentang Tuhan sebetulnya. Dan di pengkhotbah dia tulis begini. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat. Dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang dan malam. Terus orang kerjain mencari hikmat. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala perkara Elohim yang dilakukannya. Segala pekerjaan Elohim yang dilakukannya di bawah matahari. Dia bilang apa? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Apa yang terjadi nggak ngerti. Loh, saya bilang. Orang berhikmat aja ngomong gitu apalagi kita. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya. Mencari apa? Ini kan bicara hikmat. Mencari hikmat. Terus dibilang apa? Ia tidak akan menyelaminya. Bahkan katakan walaupun orang yang berhikmat mengatakannya. Sebetulnya dia lagi bilang dirinya sendiri. Dia kan orang paling berhikmat kan. Sekalipun aku nih orang yang paling berhikmat ngomong. Bahwa aku mengetahuinya. Namun ia tidak dapat menyelaminya. Sebetulnya nggak ngerti. Kata dia. Aku orang paling berhikmat juga nggak ngerti. Aduh. Kenapa jadi tegang semua? Harusnya Imlek happy dong. Nah, intermezzo dulu lah kalau gitu. Coba tebak dulu ini gambar apa? Bintang laut katanya tadi di Diamond bilang gitu. Strawberry. Kecuali yang udah lihat khotbah saya di IHS Media. Udah tahu bocorannya. Apa ini? Gambar apa ya? Ternyata ini gambar jengger ayam. Kepala ayam. Ternyata ayam ini lagi lihat cepet aja ya sama anak di jendela di sebuah rumah. Rumah ini ternyata ada di sebuah komplek perumahan begitu mungkin. Ini sebuah desa. Tetapi loh kenapa ada tangan? Iya karena ternyata ini cuma mainan gitu. Ini cuma sebuah mainan. Mainan ini ternyata cuma gambar juga yang lagi dipegang. Orang yang lagi tidur di kursi yang kayak begini. Di mana nih kursinya? Oh ternyata ada di pinggir kolam renang. Di mana nih kolam renangnya? Oh ternyata ini di kapal pesiar. Oh di tengah sini tuh. Kalau masih lihat ini kan kolam berenangnya. Kapal pesiar. Wah, asik banget ya. Oh enggak ternyata ini cuma iklan kapal pesiar. Di sebuah bus. Di sebuah kota yang begitu rame. Cuman iklan ternyata. Dan ini kotanya begitu hiruk pikuk.
Dan ternyata kota ini cuma di TV. Betul. Lagi ditonton sama satu orang di sebuah gurun. Kok bisa ada listrik ya? Jangan tanya saya, namanya juga gambar. Di Arizona. Gitu. Dan ternyata ini apa? Itu atasnya lihat adalah kuk-lekuk. Ternyata itu adalah perangko. Cuman di sebuah perangko dari sebuah surat yang dipegang oleh suku primitif. Di sebuah pulau yang terpencil sekali. Yang mungkin ngantar suratnya aja itu harus diantar pakai pesawat. Karena ini pulau terpencil. Setelah ngantar pesawatnya ya udah terbang lagi lah. Melintasi langit. Mengelilingi bumi, balik lagi ke tempatnya dia. Dan inilah buminya. Dan segede apa bumi kita? Sebesar ini. Inilah dunia kita. Cuma sebesar gini. You are unbelievably small. Ternyata kita begitu kecil. Karena dunianya segini. Nah, gak heran kenapa tadi Salomo bilang, aku gak ngerti tentang Tuhan. Padahal Salomo adalah orang yang paling berhikmat di dunia ini. Yang melebihi hikmatnya dari semua orang. Tapi sebesar-besarnya hikmat Salomo. Itu tidak lebih besar dari sebuah titik. Di seluruh alam semesta yang Tuhan ciptakan dan Tuhan jadikan. Dengan kata lain, gak heran Salomo bilang aku gak ngerti. Karena cuma satu titik. Padahal itu orang yang paling berhikmat. Bagaimana dengan kita? Makanya ini jawabannya. Kalau ditanya, kira-kira prediksi 2026 gimana ya? Kemarin tiba-tiba emas naik. Semua orang FOMO. Beli ini emas mau berapa beli. Begitu sekali dibeli tiba-tiba turun lagi. Sekarang naik sedikit. Bulan depan kira-kira naik terus atau turun lagi? Saya tanya banyak orang. Gimana? Semua bilang apa? Naik karena emas pasti begitu. Yakin? Rata-rata orang jawab ke saya, gak tahu. Kalau yakin naik saya beli nih Ci. Tapi kalau ruginya Ci tanggung. Gak berani. Kita cuma bisa memprediksi tapi apakah pasti? Gak tahu. Siapa yang bilang? Cet, turun, naik dikit, terus naik, atau drop lagi. Banyak hal di dunia yang kita gak tahu. Gak tahu. Kenapa? Karena kita gak tahu masa depan. Kita bukan orang berhikmat. Kita gak bisa memprediksi. Kita siapa? Sedangkan orang yang paling berhikmat aja gak ada apa-apanya. Kalau begitu, inilah jawabannya. Paulus menjawab, kalau gitu gimana? Makanya Paulus bilang, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Menipu diri sendiri gimana? Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Jangan so pinter lah. Jangan so pinter katanya. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Tuhan. Sebab ada tertulis ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat sesungguhnya semuanya apa? Sia-sia belaka. Rancangan orang-orang berhikmat. Hikmat apa? Hikmat menurut dunia. Ternyata terbukti. Salomo aja orang yang paling berhikmat gagal dalam hidupnya. Rancangan orang berhikmat sia-sia. Kalau gitu gimana dong? Nah, inilah jawabannya, luar biasa. Supaya tidak seorang pun dapat bermegah di hadapan Tuhan. Supaya jangan sombong. Kenapa? Tetapi oleh Dia, oleh Kristus, oleh Yahweh, kamu berada dalam Kristus Yesus. Yang oleh Elohim telah membuat, baca sama-sama, Kristus Yesus menjadi hikmat bagi kita. Berarti hikmat kita adalah Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus?
Yesus Kristus adalah yang menjadikan seluruh alam semesta dan jagat raya. Hikmat dunia cuma sebesar titik. Makanya kemudian dibilang aku gak ngerti kata orang yang paling berhikmat di dunia. Ya jelas cuma titik. Tapi kabar baik ternyata buat kita. Hikmat kita bukan hikmat dunia. Karena hikmat dunia sia-sia. Tapi hikmat kita adalah Kristus Yesus. Dan kabar baiknya saya percaya Kristus Yesus sudah ada di dalam kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Luar biasa, berarti saudara jauh lebih berhikmat daripada orang yang paling berhikmat di dunia. Karena hikmat di dunia itu enggak ada apa-apanya. Hikmat kita adalah Yesus Kristus. Christ Jesus is our wisdom. Ini kabar baiknya. Kita enggak butuh hikmat dunia. Kita butuh Kristus. Satu cerita dari sebuah kisah. Kenapa mau difoto? Ya boleh foto dulu, kesian. Nah, bahkan dikatakan begini. Keren banget nih ayat Paulus. God has hidden all the treasures. Bahwa Tuhan itu sudah menyembunyikan semua harta. Tentang apa? Treasures of wisdom and knowledge in Christ. Semua harta tentang hikmat dan pengetahuan Tuhan sembunyiin di mana? Di dalam Kristus. Makanya di dalam Kristus tersembunyi semua segala harta tentang hikmat dan pengetahuan. Kabarnya Kristus ada di dalam kita. Jadi sebetulnya di dalam saudara sudah tersembunyi hikmat yang jauh lebih besar daripada hikmat dunia. Wow. Nah ini contohnya. Kalau gitu kita harus gimana? Satu kali Yesus tinggal di mana? Di Nazaret. Yesus suka turun ke Yerusalem. Nazaret itu di daerah utara. Dari Nazaret ke Yerusalem kurang lebih jalan 2-3 hari. Kalau Yesus mungkin bisa 4-5 hari. Kenapa? Mampir sana, mampir sini. Di stop sana, stop sini. Orang banyak ikutin dia. Zaman dulu belum ada telepon, belum ada WA, belum ada SMS, belum ada email. Jadi mau kasih tahu kadang-kadang itu kalau udah deket baru orang kasih tahu, Yesus udah ada di kota sebelah. Gitu. Dan setiap kali Yesus ke Yerusalem pasti Yesus tinggal di rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Karena itu Betania sangat dekat dari Yerusalem. Pasti nginepnya di situ. Jadi tiba-tiba mungkin dikasih tahu hari itu Yesus mau datang. Langsung Maria, Marta sibuk semua. Waduh Yesus mau datang. Siapin dong, siapin teh. Kamu bikin teh ya, kamu bikin kopi ini. Aku mau beli tepung dulu, mau bikin roti ini. Belum ada makanan nih, sibuk apa segala. Tiba-tiba Yesus sudah datang. Begitu Yesus datang, Maria langsung bilang, Yesus selamat datang dulu. Gimana kabarnya, kapan berangkatnya? Terus gimana ceritanya di jalan, ketemu apa aja? Yesus cerita, iyalah waktu di jalan itu ada orang buta tiba-tiba teriak waktu saya jalan. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Ternyata saya datangin, ternyata itu Bartimeus. Ya udah saya tumpangin tangan dulu, akhirnya apa? Melek matanya. Terus di jalan lagi itu ada orang timpang, ada orang begini pincang. Tiba-tiba gitu kemudian saya doain gitu. Wih hebat Yesus, apalagi. Maria dengerin apa Yesus ceritakan. Sedangkan Marta lagi bikin roti. Banting-banting itu, bikin roti. Tiba-tiba dia ingat, waduh. Itu spray belum diganti lagi kabar Yesus. Harus ganti spray dulu. Ya udah gimana? Masukin panggangan. Ganti spray. Aduh kenapa bau gosong nih sedikit. Balik lagi ternyata. Kegedean apinya. Mungkin. Dia sibuk akhirnya stres. Kemudian dia datang ke Yesus dan marah. Kalau saudara baca. Dia bilang, Yesus. Kok gak peduli sih? Gak ngeliat apa saya sibuk dari tadi mau nambah begini. Kenapa kamu cuma diemin aja itu Maria. Cuma diem duduk di situ dengerin kamu dari tadi cerita. Apa gak suruh aja dia bantuin aku, kenapa? Kok gak peduli? Terus Yesus bilang apa? Dia bilang, tapi jawab Yesus kepada Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. But one thing is needed. Cuma satu. Kalau satu berarti bukan 2, bukan 3, bukan 4. Cuma satu. Apa yang perlu? Cuma satu. Saya mau kasih tahu saudara. Dalam kehidupan ini. Cuma satu yang saudara butuh. Kompas.
Seperti tadi, kalau tersesat cuman butuh satu, kompas, arahnya. Apa yang saudara butuh? Kemudian Yesus lanjutin di sini. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Mary has chosen the best part. Best cuma satu. Good bisa banyak. Banyak hal dalam hidup ini, dan ke situ dulu, kelewat. Banyak hal dalam hidup ini baik. Saudara belajar baik. Saudara ikut seminar motivasi baik. Saudara baca buku baik. Saudara ikuti ini dan itu, belajar ini baik. Cuma saya mau kasih tahu saudara, sebetulnya hidup ini cuma satu yang perlu. Apa? Hidup ini butuh hikmat. Tapi hikmat dunia gagal. Udah terbukti orang yang paling berhikmat gagal. Berarti hidup ini butuh hikmat. Dan hikmat kita siapa? Yesus Kristus. Berarti hidup ini cuma butuh satu hal kata Yesus. Yaitu apa? Dengar apa yang Yesus ngomong. Hidup ini cuma butuh satu. Hikmat kita siapa tadi? Yesus. Dengar apa yang Yesus ngomong. Loh tapi kan Yesus gak ada, gimana bisa ngomong? Tapi apa yang Yesus ngomong kan udah dibikin buku. Itulah Alkitab. Jadi hidup ini cuma butuh satu hal. Guidance kita. Firman Tuhan. Itu aja. Untuk bikin kita berhasil. Makanya gak heran kalau tadi Salomo ditanya. Kalau kamu meminta satu hal, apa yang kamu minta? Hikmat. Dan akhirnya apa? Gagal hidupnya. Karena hikmat dunia. Sebesar-besarnya dunia cuma sebesar begini. Tapi kalau Paulus ditanya, kalau kamu mau minta satu, apa yang kamu mau minta? Paulus bilang, satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya mengenal Kristus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. I want to know Christ. Luar biasa. Karena Kristus itulah hikmat. Dia sudah ada dalam kita semua. Saudara gak perlu cari kemana-mana. Cuma persoalannya, untuk kita bisa mengenal, itu butuh yang namanya waktu. Dari mana kita bisa tahu? Kalau kita gak pernah kasih waktu. Makanya time spent alone with God is never wasted. Setiap waktu yang kita habiskan dengan Tuhan, saya kasih tahu saudara, itu bukan waktu yang sia-sia. Kalau saudara nggak kasih waktu, gimana saudara bisa tahu? Dari mana saya bisa tahu Bu Elisa sukanya kepiting? Yang dia suka bahkan apa? Batoknya. Karena berapa kali makan? Saya lihatin yang pertama diambil, batoknya dulu. Bukan capitnya. Kenapa ya? Beberapa kali. Jadi saya tahu, oh sukanya gitu. Jadi kalau kita mau tahu tentang orang, ya kita harus habiskan waktu dengan dia. Gimana saudara bisa tahu tentang Tuhan? Kalau saudara gak pernah kasih waktu buat Tuhan. Dan saya ngomong di sebuah retret anak muda waktu itu. Saya cerita khotbah ini juga. Dan ini ada seorang anak muda, dia baru lulus kuliah dari computer science dan IP-nya itu hampir sempurna 4. Hampir sempurna. 3,96 gitu ada berapa. Ini anak pinter banget lah. Betul. Dan dia baru lulus. Dan dia dengar di situ. Dan karena orang logik, orang komputer, saya waktu itu tantang. Kalian buktikan. Kalau kalian kasih waktu lebih banyak lagi untuk hal-hal rohani, hidup kalian akan lebih berhasil. Ini anak, namanya orang sains ya. Dia buktiin. Jadi seminggu pertama, dia tidak kasih hal rohani dalam hidup dia. Dia gak ke gereja, dia gak saat teduh, dia gak baca Alkitab, dia gak dengar firman Tuhan, gak dengar lagu rohani. Dia ganti semua dengan hal duniawi. Minggu yang kedua sebaliknya. Dia gak nonton apapun juga selain film rohani, baca Alkitab setiap ada waktu. Dengerin lagu rohani, lakuin ini. Pokoknya dia isi semua hal rohani sebanyak mungkin. Dan yang menariknya nih, gitu. Dia cerita ke saya kemudian. Menurut saya agak gila juga yang dia lakuin. Gitu. Nekat ini. Dia cerita. Dia tangannya tuh suka basah, suka keringetan. Jadi kayak nervous gitu. Dia cerita minggu pertama, sepanjang minggu tangan dia basah terus kata dia. Dan kemudian pas lucunya dalam 2 minggu ini ada wawancara.
Kan dia baru lulus kan, mau masuk kerja kan. Jadi ada wawancara kerja. Yang minggu pertama wawancara itu perusahaan Indonesia. Danone, saya kasih tahu aja. Karena ini kisah nyata. Yang kedua itu wawancara perusahaan internasional, multinasional. McKinsey, jadi pusatnya itu di Taiwan atau di mana lah. Ada di banyak tempat. Jadi dia cerita, ini perusahaan dalam negeri yang ngomongnya aja orang Indonesia. Apa segala. Tapi waktu wawancara dia bilang, itu dia gak bisa jawab kayak orang bego katanya. Gak ngerti semua ini. Sampai akhirnya apa? Begitu selesai langsung dibilang gak tunggu waktu lagi. Sorry ya kamu gak diterima. Dia aja saya mikir kenapa saya itu kayak begini banget gitu. Tapi yang minggu kedua wawancara pakai Zoom. Orang pakai bahasa Inggris segala macam karena multinasional. Itu orang yang ngewawancarainya bahkan sampai bilang kayak begini. Jawaban kamu menarik juga ya. Saya aja gak kepikir apa yang kamu jawab. Bayangin. Yang ngewawancara sampai bilang gitu. Jawaban kamu bener juga ya, saya aja gak kepikir. Dia bilang dalam hati, saya juga gak kepikir untuk jawab. Tapi gak tahu waktu di wawancara saya bisa jawab kata dia. Sampai yang tanyanya aja bilang saya gak kepikir, jawaban kamu luar biasa. Dia masuk ke kedua sekarang wawancara. Seleksi dari puluhan ribu orang. Dan dia kemudian ceritakan saya. Kok yang dibilang itu betul sekali katanya. Sekarang saya mau menghabiskan lebih banyak waktu lagi buat Tuhan. Karena ternyata hal rohani itu begitu berdampak di dalam hal kehidupan kita. Amin. Kita bukan butuh hikmat dunia. Tapi udah jelas Alkitab bilang, Kristuslah yang menjadi hikmat buat kita. Hidup butuh hikmat. Betul, kalau nggak punya hikmat gimana kita mau hidup? Tapi hikmat kita adalah Kristus. Kasih waktu. Sebetulnya dari perjanjian lama itu udah ditulis. Jauh hari. Di dalam Mazmur. Karena dibilang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Zaman dulu waktu ditulis ini belum ada Alkitab. Yesus belum lahir. Waktu itu cuman ada firman Tuhan adalah Torah. Cuman Taurat. Kalau sekarang mungkin firman yang kita baca. Yang kesukaannya ialah Alkitab, firman Tuhan. Dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Saya tantang juga saudara. Kalau tiap pagi saudara saat teduh. Baca Alkitab. Sekarang malam baca juga Alkitab. Tambah lagi, buktiin. Kalau saudara dengar lagu rohani, gak pernah dengar lagu rohani, dengar lagu dunia, ganti dengan lagu rohani. Betul. Kalau saudara nonton drakor, kurangilah drakor, lebih banyak baca Alkitab. Buktiin, hidup saudara akan lebih berhasil. Serius. Karena waktu yang kita berikan buat Tuhan, bukan waktu sia-sia. Membuat hidup kita jauh lebih berhasil. Dari mana? Ini udah ada buktinya. Teman saya, anak muda itu udah buktiin, bahkan Alkitab sudah menulis. Kalau yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang gak pernah layu daunnya. Dan whatever you do shall prosper. Apa saja. Kalau apa saja berarti apa? Semua hal dalam kehidupan. Semua hal dalam kehidupan sekali lagi. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa? Mereka yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Dan yang merenungkan firman itu sepanjang hari. Beri waktu saudara. Kita butuh hikmat setiap saat. Siapa hikmat kita? Yesus. Makanya kita kasih porsi. Yesus lebih banyak lagi. Karena hikmat dunia, the wisdom of man, hikmat manusia, uncomparable with the wisdom of God. Tidak sebanding dengan hikmat Tuhan. Hikmat dunia enggak ada apa-apanya. Pepatah Cina berkata, kan selalu bilang begitu, sepertinya itu orang yang berhikmat. Enggak ada salahnya. Tapi yang paling berhikmat aja gagal. Kita punya hikmat yang luar biasa. Dan Paulus dan Salomo pernah bilang gini di pengkhotbah. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan buat yang cepat. Apakah yang cepat pasti menang? Belum tentu. Tapi dia paling cepat larinya. Pasti menang lomba lari. Belum tentu. Karena bisa aja tinggal 10 meter lagi. Tiba-tiba kesandung terus jatuh. Enggak menang. Katanya. Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Apa yang kuat selalu pasti menang? Belum tentu. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas.
Apakah yang ranking 1 udah pasti kaya? Belum tentu. Coba lihat waktu kita sekolah. Yang ranking 1 kaya? Belum tentu. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Kenapa? Karena waktu. Because time. Ada faktor waktu. Dan nasib dialami mereka semua. Apa yang kita habiskan dengan waktu kita? Banyak hal yang baik. Belajar baik, baca buku baik, ini baik, itu baik, ini baik. Tapi apa yang terbaik? Just one thing is needed. Cuma satu yang kita butuhkan. Kita nggak tahu tentang masa depan. Tapi kabar baiknya, kita punya Tuhan yang tahu masa depan kita. My unknown future is in the hands of the all-knowing God. Kita nggak tahu. Tapi kita punya Tuhan tahu. Itulah sebabnya kenapa kita perlu Tuhan. Dalam kehidupan saya, sometimes I just look up, smile and say. Terkadang saya cuma lihat ke atas dan senyum. Dan saya bilang apa? I know that was you, God. Saya tahu ini cuma karena Tuhan. Saya tutup sama satu kesaksian. Waktu saya pertama kali ke Israel, udah lama itu. Saya udah 29 kali. Pertama ke Israel saya ikut grup dari Singapura. Waktu itu masih belum menikah, baru lulus kuliah juga. Karena demi bisa ke Israel, saya jual masa depan saya, tanda kutip. Apa? Saya pengen jadi musisi. Jadi saya punya keyboard, punya gitar bass, punya ampli, punya apa, saya kumpulin semua. Demi itu apa? Saya jual semua supaya bisa pergi ke Israel. Singkat cerita, pergilah ke Israel. Ikut satu-satunya dari Indonesia, ikutan rombongan dari Singapura. Dan waktu sampai Singapura pulangnya semua orang turun di Singapura, di Changi keluar, pulang gitu. Dan hamba Tuhannya, Pastor John Anadorai, dia temenin saya sampai saya boarding pesawat ke Jakarta. Jadi dia temenin di Changi itu. Dan kita ngobrol di situ. Dan saya ingat betul waktu itu. Dia bilang saya gini, saya tahu kamu punya banyak pergumulan, pemikiran dalam pikiran kamu. Kamu mikirin tentang pasangan hidup kamu. Siapa? Belum punya pacar saya waktu itu. Belum punya istri boro-boro. Saya tahu kamu mikirin juga tentang masa depan kamu. Dari mana kamu dapat uang. Usaha apa? Mau ngelamar kerja atau mau apa? Saya juga tahu kamu adalah pelayan Tuhan. Kamu juga mungkin mikirin tentang pelayanan kamu. Ini dan karir kamu. Apa segala macam begini. Tapi saya cuma mau kasih tahu satu. Kemudian dia kasih, kamu tahu Kompas? Bukan koran Kompas ya. Kompas yang ini. Kompas hanya selalu menunjuk arah utara. Enggak ada kompas yang nunjukin arah barat. Jadi kalau saudara mau pergi ke barat, gimana caranya? Saudara mau jungkir balikin itu kompas, dia cuma nunjukin arah utara. Kalau saudara mau pergi ke barat, gimana caranya? Nah, simple aja. Karena ketika kita tahu arah utara dengan pasti, apakah kita tahu arah timur, selatan, barat dengan pasti? Tahu. Kita nggak perlu tahu arah barat. Tapi kalau kita tahu arah utara, pasti kita akan tahu persis arah selatan, arah timur, arah barat. Itu aja. Dia kasih ini buat saya. Makanya temanya hari ini Life Kompas. Saya ingat betul dia bilang apa. Dia kasih ayat. Karena itu, but seek first. Dia kan bahasa Inggris. Seek itu bukan find, carilah dahulu. Cari bukan asal-asalan. Seek itu kita gali. Lebih dalam lagi. Explore. Explore terus dan gak akan pernah habis. Itulah seek katanya. Seek first the kingdom of God. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Firman Tuhan adalah kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dia bilang, kamu gak usah pusing dalam hidup kamu. Kamu lebih banyak lagi aja baca firman, dengar firman, cari Tuhan. Nanti semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan hari ini saya cuma mau bilang, lihat ke atas. Saya tahu hidup saya hari ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Tuhan yang mempertemukan saya dengan pasangan hidup saya. Istri saya yang tercantik di dunia. Tuhan kasih apa yang saya butuhkan secara keuangan. Tuhan juga kasih semua pelayanan ini dan itu dalam pelayanan saya.
Saya nggak punya, bukan pendeta, saya nggak punya gereja, tanda kutip ya yang digembalakan. Tapi banyak gereja kok mau panggil saya untuk bawa firman gitu. Siapa saya? Saya cuma lihat, itulah Tuhan. Dan betul sekali hati ini. Kita cuma butuh satu aja. Apa yang kita butuh? Yesus. I need Jesus. Just one thing. Cuma satu aja. Yesus. Christ is enough for me. Kristus itu cukup buat kita. Hidup ini cuma butuh satu, Kristus. Kalau saudara bukan orang yang paling pinter, gak apa-apa. Itu kabar baiknya. Kalau kita bukan yang paling hebat, gak apa-apa. Selama kita punya Kristus, itu cukup untuk kita bisa menjalani hidup kita. Karena apa? Christ is the wisdom of God. Kristus adalah hikmat Tuhan. Buat kita menjalani kehidupan kita di dunia. Amin. Karena itu ambil waktu lebih banyak lagi berikan buat Kristus. Yang kesukaan ialah firman Tuhan. Apa saja yang dikerjakannya akan berhasil. Karena itu saya undang saudara, kalau saudara gak ada acara, gak ada kerjaan, gak ada urusan lagi. Hadir di ibadah keempat di Graha. Saya akan bagikan dengan tema What you need to know about the end times. Apa yang perlu kita tahu tentang akhir zaman. Ini saya akan bagikan di ibadah keempat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Meskipun kami bukan orang yang berhikmat. Meskipun kami bukan orang yang paling kaya. Meskipun kami bukan orang yang paling pintar. Tapi kami tahu Tuhan, kami punya Yesus Kristus. Dan Engkau cukup bagi kami. Bahkan melebihi daripada hikmat dunia. Yesus Kristuslah yang menjadi hikmat bagi kami. Hidup butuh hikmat. Dan Yesus cukup bagi kami. Kami akan lihat, kami akan buktikan. Ketika kami merenungkan firman. Ketika kami memberikan waktu kami lebih banyak lagi buat Tuhan. Kami akan lihat kehidupan kami akan berhasil bersama dengan Engkau. Yang menjadi hikmat buat kami. Terima kasih Bapak, aku berdoa setiap anak-anak pun dengan firman ini. Bukan sekedar mereka tahu, bukan sekedar mereka dengar. Tapi mereka jadi pelaku firman. Untuk memberikan waktu lebih banyak lagi bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.